Bahkan kata ulama unasalihun, barang siapa yang sudah mendapatkan athar daripada puasa, maka dia akan semakin bertakwa, semakin takut sama Allah. على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الميامين ومن تبعهم واهتدى بهديهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وافتح لنا فتوح العارفين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين rahimakumullah. Alhamdulillah, syukurillah yang kita hormati, kita cintai orang tua kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Haji Dahlan mata'alallah bitul hayatih, dan segenap jamaah Majelis Ta'lim Al-Husna yang hadir, yang gaib, wabil khusus sahibul bait, sahibul hajat, Nabilah Adid beserta si keluarganya. Semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, luaskan rezekinya, tetapkan iman Islamnya dan ijabahi niat-niat hajatnya. Dan buat kita semuanya, mudah-mudahan masih dalam suasana Idul Fitri, walaupun sudah lewat beberapa pekan, namun tiada salahnya kalau kita masih dapat mengucapkan minal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita selalu taufik, hidayah, inayah serta keridhaannya fid dini wad dunya wal akhirah. Hadirin sedikit, pada malam yang penuh barakah ini kembali kita mengadakan iftitahul majlis yang biasa kita bina sebelum bulan suci Ramadan. Sengaja diliburkan sementara dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan sampai hari raya. Insyaallah apa yang telah kita tunaikan, amal-amal soleh kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah berikan kita sehat walafiat, panjang umur, sehingga kita dapat menjumpai Ramadan demi Ramadan, tahun demi tahun, sininan adidah wa a'waman madidah. Semoga Allah berikan kita umur yang panjang dengan amal yang diridhoinya sampai diwafatkan dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sedikit hadirin, sengaja pada malam hari ini kita tidak membaca kitab, namun kita sedikit sebagai iftitahul majlis untuk menyemangatkan kembali agar kita gairah menuntut ilmu, gairah mengaji, dan menghidupkan syiar-syiar panji agama Allah selagi nyawa kita masih di kandung badan kita. Dinyatakan dari hikmah bulan suci Ramadan, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana puasa itu sudah diwajibkan buat orang-orang sebelum kalian. Hikmahnya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi kalau begitu hadirin, visi dan misi dari datangnya bulan suci Ramadan, Allah menghendaki kepada kita semuanya agar kita menjadi insan yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima sehingga kita bisa berbekas dalam keseharian kita. Dari hikmah Ramadan tadi membawa kita menjadi manusia yang takwa kepada Allah. Lalu dikatakan oleh ulama, ma huwa taqwa? Apa itu takwa? Yang sampai dijadikan wasiat oleh Allah bukan lagi buat diri kita, tapi orang-orang terdahulu sekalipun sudah diwasiatkan oleh Allah untuk selalu bertakwa kepada Allah.
Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyaya anittaqullah. Dan Allah telah mewasiatkan, artinya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah mewasiatkan buat orang-orang yang sudah diberikan kitab dari sebelum kalian, yakni orang-orang yang beriman kepada Allah, agar kalian semua itu bertakwa kepada Allah. Kata ulama unasalihun, orang kalau sudah dapat berkahnya Ramadan, itu ibadahnya hadirin akan semakin gairah setelah Ramadan, karena dia sudah jadi takwa. Kalau udah takwa itu udah takut sama Allah, gak takut sama yang lainnya, ditakuti Allah. Bahkan kata ulama unasalihun, barang siapa yang sudah mendapatkan athar daripada puasa, maka dia akan semakin bertakwa, semakin takut sama Allah. Sampai di dalam pernyataan Al-Imam Abu Bakar bin Ali Al-Adni, ya, Al-Masyhur, itu pernah mengatakan, hadirin, kita semua nggak tahu amal ibadah kita di Ramadan itu diterima sama Allah atau ditolak, nggak ada yang tahu. Tapi kita bisa tahu amal kita diterima atau ditolak dengan tanda-tandanya, asarnya, pengaruhnya dari ibadah tadi. Kalau ibadah kita tadi itu diterima sama Allah, akan berpengaruh, kita akan semakin gairah selepas Ramadan. Tapi kalau amal kita tadi itu di Ramadan, hadirin, nggak ada pengaruhnya, nggak ada lagi dampak lebih daripada bulan-bulan biasanya, berarti amal kita di Ramadan itu ditolak sama Allah. Makanya sampai katanya ulama, al-istimrar minal a'malis salihah ba'da Ramadan wa hiya dalalatul qabul. Orang bisa terus-menerus istiqamah menjalankan amal-amal soleh selepas Ramadan, maka itu tanda kalau amalnya di Ramadan diterima sama Allah. Nah, mudah-mudahan ini kita buka tambah semangat nantinya, kita amin ya. Sehingga kita bisa merasakan hikmah daripada bulan suci Ramadan yang Allah berfirman, la'allakum tattaqun. Nah, sedikit dinyatakan di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, kitab Al-Habib Abdullah bin Haddad yang selalu kita baca rotibnya nih. Itu dinyatakan hadirin tentang fadilatut taqwa, keutamaan takwa. Kalau orang sudah takwa itu dia nanti ada asarnya, manfaatnya, fadilahnya. Salah satunya dinyatakan di dalam kitab ini, Al-Habib Abdullah bin Haddad berkata, "Fama min khairin ajilin wala ajilin, zahirin wala batinin, illa wat taqwa huwa sabilun musilun ilaih wa wasilatun muballighatun lahu." Tidaklah ada kebaikan, baik kebaikan itu di dunia sampai di akhirat, baik kebaikan itu sifatnya zahir ataupun batin, besar ataupun kecil, yang kelihatan atau yang nggak kelihatan, kecuali takwa tadi itu yang menjadi wasilah buat menyampaikan kebaikan itu. Mau di dunia sampai di akhirat, kalau pengen dapat kebaikannya, ya takwa. Mau ngelihat kebaikan tadi itu yang zahir, yang kelihatan sama yang nggak kelihatan, ada di takwa. Seperti contoh kebaikan yang nggak kelihatan, kita tiba-tiba ini dikasih tubuh kita sehat afiat, mata kita tetap bisa jelas ngelihat, kuping bisa dengar, itu yang batin. Ya. Yang zahir yang kelihatan, dapat rezeki, dapat apa, rumah enak, warga sakinah mawaddah, itu semua sumbernya dari takwa. Nggak ada kebaikan yang Allah sudah berikan buat ini makhluk, mau di dunia sampai di akhirat, kalau pengen dapetin itu, atau yang zahir maupun yang batin, yang besar kecil, kecuali takwa tadi itu menjadi wasilah, perantaranya buat menyampaikan kebaikan itu. Begitu juga kebalikannya. Wa ma min syarrin ajilin wala ajilin. Kalau ajilin pakai ain, ajilin pakai alif. Kalau ajilin dunia, ajilin itu akhirat yang pakai alif. Dan tidaklah ada yang namanya musibah, bencana, bala, keburukan, bahaya, apa saja yang ditakutin orang, mau itu di dunia sampai di akhirat. Kita nggak usah lagi bala akhirat, bala dunia aja takut nggak? Nggak usah lagi yang gede, yang kecil, corona takut nggak? Ini aja mau adanya corona, udah mau libur semuanya pengajiannya kan? Udah mau bubar aja rasanya. Jangan. Ini pernyataan Habib Abdullah bin Haddad, dia bilang apa? Tidaklah ada keburukan, bahaya, malapetaka, dunia sampai akhirat, yang zahir maupun yang batin, yang kelihatan mau yang nggak kelihatan. Kayak corona ini nggak kelihatan, ya kan?
Kalau yang kelihatan, yang orang mati-mati. Enggak kelihatan. Mau besar maupun kecil marah bahaya itu. Kecuali illa wa taqwa. Kecuali takwa itu sendiri merupakan hirzun hariz wa hisnun hasin lin najati walis salamati min dararih. Kecuali takwa tadi itu yang bisa menjadi pelindung yang kokoh buat nolak semua malah bahaya itu. Dan takwa tadi itu yang bisa menjadi benteng yang bisa menyelamatkan kita dari semua yang kita takuti. Kalau kita takut sama corona, hadirin nggak usah khawatiri, takut sama Allah aja. Nanti corona itu takut sendiri sama kita. Jangan dibalik, sama Allah berani, sama corona takut. Coronanya tambah nekat sama kita. Corona itu makhluknya Allah. Kalau kita takutin hadirin, ya kan, dia berani sama kita, ya kan. Tapi kalau kita takut sama Allah, dia takut sama kita. Kan tadi sudah dibilang, tidaklah ada mara bahaya yang besar, yang kecil, yang zahir, yang batin, yang di dunia sampai di akhirat, kecuali takwa tadi yang bisa nyelamatin dia. Nanti di kuburan dia selamat, dari siksa neraka selamat. Semuanya tadi sumbernya takwa. Makanya sampai dinyatakan kata Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, itu asarnya Ramadan, kalau dia sudah jadi orang takwa, selamat semuanya. Nggak ada yang ditakutin. Orang semua ketakutan sana sini, pakai vaksin, pakai segala macam, suntikan. Udah disuntik aja masih takut juga. Mau suntik 1000 kali tetap aja masih takut. Ya kan? Jadi katanya ulama yang perlu ditakutin itu Allah aja udah. Jadi kalau takut sama Allah nggak ada yang ditakutin. Dan para aulia illa wa asbiya illa, yang takut Allah. Makanya fala khaufun alaihim walahum, nggak sedih adanya musibah bencana, orang ketakutan, dia nggak. Tamu dijambut, senang, ramah tamah, ya bergaul sama orang yang nggak ada masalah. Orang dia takut sama Allah, makhluk-makhluk yang dikhawatiri dia bakal menghindar dari dirinya. Karena itu sudah aturannya Allah begitu. Siapa yang takut sama saya jadikan semua makhluk takut sama dia. Tapi siapa yang berani sama saya jadikan semua makhluk berani sama dia. Lah bala tentaranya Allah itu bukan cuman hadirin angin, air, api aja. Semut-semut itu bala tentaranya Allah. Corona segala ini bala tentaranya Allah. Kalau Allah suruh mampusin semua, mampus. Ya kan? Tapi kan masih ada orang yang takut sama Allah, selamat semuanya. Alhamdulillah, ya kan? Alhamdulillah belum pernah terjadi di masjid-masjid orang mati kena corona, ada nggak? Tapi memang ini programnya Yahudi, programnya orang-orang Zionis, programnya orang-orang PKI. Yang mau ditakutin tuh yang di masjid. Yang di pasar nggak usah ditakutin. Nah, itu kan kebalik. Mestinya yang takut itu yang di pasar, yang berani sama Allah, ngurangin timbangan, bohong sama orang, cerita dagang, nipu sana nipu sini. Nah itu yang mesti ditakuti, karena di situ sumbernya musibah. Naudzubillah. Bahkan Nabi bilang seburuk-buruknya tempat di dunia itu pasar-pasarnya, dan sebaik-baiknya tempat di dunia itu masjid-masjidnya. Kalau sebaik-baiknya ngapain mesti takut? Karena di situ ada Allah, rumahnya Allah, dilindungi kita semuanya. Amin ya rabbal. Bahkan kata Imam Abdullah bin Haddad, wa kam 'allaqallah wa rasuluhu 'ala taqwa min masarratin 'azimah wa sa'adatin jasimah. Berapa banyak Allah menggantungkan dari takwa tadi itu semua kebaikan-kebaikan kita yang agung, yang besar, dan kebahagiaan kita ini hadirin yang melimpah ruah dunia sampai akhirat. Itu semua digantungkan di takwa semua. Kalau kita bergantung sama takwa, selamat. Tapi kalau kita bergantung sama selain takwa, nggak ada harapan bakal senang bahagia selamanya. Naudzubillah. Contoh satu, famin dalika, satu di antaranya yang paling agung, di mana orang bergantung sama takwa, dia bakal dapat kenapa? Al-ma'iyyatul ilahiyah wal hifdhiyatul lutfiyah. Nabi katakan hadirin, katanya Imam Abdullah Haddad, siapa orang kalau sudah takwa, dia bakal disandingkan bersama Allah. Ya, disandingkan bersama Allah karena dia bergantung sama takwa. Takut sama Allah, dia sama Allah terus. Dan dia kalau sudah al-ma'iyah ma'allah, ma'iyah itu ma'allah. Mana buktinya kalau orang takwa itu bersama Allah? Dinyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 119. Allah berfirman, wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Takutlah kamu sama Allah, ketahui sesungguhnya Allah bersama orang yang takwa. Ya kan? Lah kalau Allah sudah bersama orang yang takwa, kira-kira ini kita ini aman apa bahaya? Ya sudah sama Allah jelas aman. Masa sama Allah masih musibah?
Kalau orang sudah disandingnya sama Allah, sama saya, kamu duduk sini bersama saya, aman. Orang aja dikawal, jadi mohon maaf, dikawal pas pamres, udah merasa aman. Padahal manusia yang ngawal udah merasa aman. Padahal ditembak ya mati juga, ya kan? Tapi kalau sama Allah, siapa yang bisa matiin orang kalau sama Allah? Nggak bisa. Nabi kita itu, para nabi-nabi itu selalu bersama Allah, dilindungin Allah. Makanya nggak ada yang bisa ngalahin Nabi. Ya kan? Siapa orang kalau sudah bersama Allah mau dikalahin? Nggak bisa. Yang ngelawan orang yang bersama Allah itu yang mampus. Malaikat-malaikat yang selalu muqarrabin, dekat sama Allah, nggak bisa dikalahin. Orang dia sudah bala tentaranya Allah. Apalagi langsung sama Allah. Bala tentaranya Allah aja kita deketin selamat, apalagi sama Allahnya. Wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Itu satu keberuntungan orang takwa. Kedua lagi, kalau orang sudah dapat asarnya puasa itu, dia bakal jadi takwa. Kalau udah ada takwa, dia dapat hikmah yang besar. Apa itu? Wa min dalika al-ilmu ladunni. Dia bakal dapat ilmu yang namanya ilmu ladunni. Ilmu ladunni itu hadirin ilmu yang kita dapetin tanpa jalan belajar. Enakan mana belajar dari tahun-tahun kakak paham-paham, sama kakak waktu belajar langsung paham, enakan mana? Ayo. Hah? Kita mau belajar ilmu kebal kagak kebal-kebal, ya kan? Tanpa belajar langsung kebal. Wali-wali itu nggak pakai belajar ilmu, atau ngilang, ya kan? Di mana? Di Mekah, subhanallah. Itu ilmu laduni. Ya. Dia bisa tahu kejadian sebelum terjadi, dia bisa. Dari mana itu bisa dapat? Berkatnya takwa, takut sama Allah, Allah kasih sendirinya. Itu ilmu laduni. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajarkan, ya, salah satunya Nabi Allah Khidir, ilmu laduni, dia bisa tahu. Ya kan? Dan wali-wali itu dideketin sama Nabi Khidir. Kenapa? Karena dia punya amalan sama seperti amalannya Nabi-Nabi Khidir. Nabi Soleh itu setiap Senin didatengin Nabi Allah Khidir. Kok bisa? Karena Nabi Khidir nggak datang kecuali di tempat-tempat orang yang takut sama Allah. Dia senang sama orang yang takwa. 40 tahun saya nggak pernah maksiat sama Allah. Makanya semua doa saya diterima sama Allah. Bahkan bagaikan petir yang nyambar lebih cepat dibanding cepatnya petir yang nyambar doanya. Kalau orang lagi takwa, ya Masya Allah, dapat ilmu laduni. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, itu dinyatakan, ya kan? Di dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, wa 'allamnahu min ladunna ilma wa'lamu, ya, annallaha ma'al muttaqin. Itu bersama takwa, bersama Allah. Kalau sama mendapatkan ilmu laduni, Allah bilang apa? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takutlah kamu sama Allah, nanti Allah akan ajarkan ilmu yang kau nggak perlu lagi belajar. Dan kalau sudah ilmunya Allah, sudah nggak ada yang bisa ngalahin, ya kan? Itu berkahnya takwa. Makanya orang wali-wali nggak perlu belajar ilmu kebal, nggak usah. Datang sendiri itu ilmu kebal. Ditembak nggak mempan, padahal dia nggak ada belajar. Emang sudah Allah jadiin begitu. Tapi semua harus takut sama Allah, ya kan? Tapi kalau nggak takut sama Allah ya kabur dia, dengan suara aja kabur deh. Nah, itulah kata ulama unasalihun. Seperti Habib Rizik, masya Allah. Itu kalau kita lihat peristiwa 212, ya kan? Terus apa itu sebelumnya tuh? 41 apa? 441 apa? Hah? Sebelumnya itu juga kita hadir di situ. Habib Rizik di atas, tembak-tembakin, subhanallah, kayak nggak ada yang ditakutin. Ya kan? Kalau orang yang takut sama Allah nggak ada yang ditakutin, subhanallah. Allah kasih ya ilmu yang nggak didapetin orang lain. Nah, itu salah satunya. Wa min dalika, di antara keberuntungan yang besar lagi kalau orang sudah takwa, apa jadi? Allah kasih ja'alahullahu furqanan. Dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Indal istibah, di saat dia ini tadi dapat pengaruh-pengaruh yang membuat dia ini bimbang, ini baik atau buruk. Dia nggak bisa kan, kadang-kadang kalau orang-orang yang nggak ngerti itu, ini halal apa haram, dimakan aja. Tapi kalau orang-orang yang takwa, dia bisa tahu sendiri, oh ini nggak boleh, ini haram, ini benar. Dan itu nggak perlu inti ilmunya tinggi, nggak usah. Nggak perlu inti katanya ulama, unasalihun harus ahli kitab, ahli nggak perlu. Yang perlu takut sama Allah dulu. Kalau udah takut sama Allah, dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, dia bisa tahu. Mana buktinya? Allah berfirman, bukan cuman itu aja, tapi juga Allah kasih buat takfiru lis sayyi'at.
dihapus dosa-dosanya sama Allah. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, dihapus kesalahannya, diampunin dosanya. Kalau orang udah takwa sama Allah. Itu Allah nyatakan dalam surat Al-An'am ayat 29. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim." Hei orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa sama Allah, Allah akan jadikan nama kamu furqana. Itu pembeda. Ini baik, ini buruk, bisa tahu. Ini baik, ini buruk. Ini majelis khair, ini majelis syar, bisa tahu. Tanpa ente ngaji kitab bisa tahu. Tanpa ente ahli dari fikih-fikih segala macam kitab-kitab yang gue udah tahu. Dikasih Al-Furqan. Tapi ada orang ahli kitab kalau nggak takut sama Allah, dia nggak bisa bedain. Ini sekarang ada Islam ini sama Islam ini. Dia milih Islam Nusantara. Ya kan? Udah tahu Islam udah benar-benar, dia ngatur lagi bikin Islam baru. Padahal ulama tuh. Ya kan? Karena dia nggak takut sama Allah. Kena duit berubah iman. Ya kan? Kena duit berubah iman. Udah anak ikutin duit aja daripada ikut Allah. Dia nggak bisa bedain. Loh, Pak, ini salah. Enggak, yang benar ini, dia bilang gitu. Naudzubillah. Banyak nggak gitu? Sudah tahu dia ahli kitab. Dia orang-orang tokoh, orang besar. Terkenama. Kalau dibilang, wah, NU ngikut dia semua, umpama. Ujung-ujungnya nyatuin gereja sama masjid. Banyak nggak? Ada nggak? Gereja sama masjid nggak apa-apa, ini silaturahmi. Subhanallah. Masa gereja sama masjid silaturahmi gimana coba? Kalau mau silaturahmi itu urusan kemanusiaan, urusan duniawi, bukan urusan agama, nggak boleh. Gereja mau disambungin sama masjid. Nanti satu waktu di gereja kita nyanyi, ya salawatan. Nanti di masjid kita nyanyi baptisan. Boleh nggak gitu? Ini sudah terjadi. Ya kan? Dan itu yang ngatur ulamanya lagi. Karena dia nggak takut sama Allah, nggak bisa bedain mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Nah, makanya takut sama Allah. Kalau nggak takut semua adabnya gede. Naudzubillah. Dan di antara lagi orang kalau sudah takwa Allah kasih keistimewaan apa tuh hadirin? Wa min dalika an-najatu minan nar. Dia selamat dari neraka. Ini yang paling besar keberuntungan, selamat dari neraka. Mana buktinya? Allah nyatakan dalam surat Maryam ayat 71 sampai 72. Di situ Allah berfirman apa hadirin? Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Enggak seorang dari kalian semua nanti pasti diperintahkan sama Allah harus melewati Shiratal Mustaqim. Dan itu bawahnya neraka. Yang kata Nabi besar Muhammad SAW itu jembatan Shiratal Mustaqim bukan cuma semeter, 2 meter. Ya kan, bukan cuma satu lurus begitu aja, enggak. Dia terdiri dari 7 jembatan. Satu jembatan itu jaraknya masing-masing ditempuh dengan amalnya manusia masing-masing. Ada yang nempuh sampai ratusan ribuan tahun nggak nyampe-nyampe baru satu jembatan. Ada yang gelantungan, ada yang tikungan, ada yang nanjak, ada yang tebing, ada yang jurang, macam-macam. Dan itu harus dilewati. Ya kan? Ada yang kepleset, ada yang ngesot, ada yang jatuh. Yang jatuh itu masuk ke tebing yang paling bawah 70 tahun baru nyampe. Adabnya, ngerinya, dahsyatnya, suaranya, baunya, udah merupakan adab yang sudah lebih gede dari semua adab dunia. Baru-baru dari suasananya nih, suasana asap-asapnya. Udah ngeri. Gimana disiksanya. Dan gak semua dari kita harus melewati. Semua. Wa in minkum illa wariduha. Dan itu sudah hatmam maqdiyah. Keputusan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak boleh tidak. Harus. Kalau Nabi Muhammad aja lewat, apalagi kita. Nabi Muhammad harus lewat. Tapi Nabi, lewatnya Nabi udah kayak kilatan petir yang nyambar hati. Kalbarkil khatif. Tahu sudah nyampe dong. Udah katanya nyelewatin. Iya, anak nggak ngerasa. Subhanallah. Itu siapa? Karena Nabi kita Muhammad itu disebut orang yang paling takut sama Allah. Jadi neraka nggak berani deketin dia. Subhanallah. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian yang kami selamatin itu yang takwa. Wa nadarud dhalimina fiha jithiyah. Kami tinggalkan orang-orang yang zalim yang enggak takut sama Allah nanti bakal bertekuk lutut, ngesot-ngesot di neraka nanti. Naudzubillah. Gimana coba? Itu bedanya yang takut sama Allah sama yang berani sama Allah. Hukum dibikin main.
hukum dibikin main. Ya kan, orang nggak salah dicari kesalahannya, yang salah nggak dibahas sama dia. Ini kayak gimana tuh, dolim-dolim gitu tuh. Itu bakal cekat di sana, naudzubillah. Jangan kalau dunia itu biasa, sebentar itu. Dunia nggak ada apa-apanya. Bagi orang-orang yang di sisi nggak ngerasain, ya bener nggak ngerasain, walaupun bertahun-tahun di penjara nggak ada. Nikmat aja buat dia. Tapi orang-orang yang nggak takut sama Allah di istana rasanya gemeteran terus, nggak tenang, nggak jiwanya nggak tentrem, naudzubillah. Karena nggak takut sama Allah, dibedain sama Allah rasanya di hati. Itu salah satunya. Wa nadharudz zalimina fiha jithiyah. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian orang-orang yang kami selamatin dari neraka itu yang takwa. Yang ini. Wa nunajjillahu alladzina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su' wa la hum yahzanun. Dalam surat Az-Zumar, ya, ayat 61, di situ Allah berfirman apa? Kemudian kami selamatkan tuh orang-orang yang takwa, nggak disentuh sedikit pun dari semua keburukan, disentuh aja nggak, apalagi mau kena musibahnya nggak, ya kan? Berkahnya. Dan dia wala khaufun alaihim wala hum, nggak takut, karena dia apa? Yang takut sama Allah, nggak ditakutin, neraka nggak takut. Ya, ayo lewat, nerakanya takut sama dia. Bayangin, karena dia apa? Nggak pernah sedih, nggak pernah lagi takut sama makhluknya, yang ditakutin sama Allah. Nah, kita mudah-mudahan kayak gitu, amin ya. Nah, kita ini kadang-kadang maksiat masih doyan, ya kan? Dosa-dosa masih kita lakukan. Gimana kita mau selamat? Mudah-mudahan diampuni dosa-dosa kita. Makanya sekarang tingkatin takwa. Dan keberuntungan lagi yang besar, orang kalau takwa tadi itu bukan cuman diselamatin dari neraka, tapi al-wa'du bil jannah, dijanjiin masuk surga. Lihat enaknya. Janji, Allah janji bakal masuk surga orang yang takwa. Mana buktinya? Itu Allah nyatakan hadirin di dalam Al-Qur'an Karim, kan? Surat Muhammad. Tilkal jannatul lati, surat Maryam. Di situ Allah berfirman ayat 63, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itu loh surga yang kami wariskan buat hamba-hamba kami yang dia takwa. Jadi warisannya orang takwa itu surga, dijanjiin sama Allah. Dan perumpamaan surga yang disebutin kenikmatannya, keindahannya, kebahagiaannya, kesuksesannya yang nggak mungkin diungkapkan dengan kata-kata. Allah berfirman apa? Mathalul jannatil lati wu'idal muttaqun. Itu loh surga yang diumpamakan kenikmatannya, itu semua dijanjiin buat orang takwa. Ya kan? Dalam ayat lain lagi, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Surat apa itu hadirin? Surat Al-Hujurat, ya. Itu ada di situ, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Dan didekatkan surga itu buat orang-orang yang takwa, dekat, enggak jauh buat orang-orang takwa. Tapi buat orang-orang ahli nar jangankan lagi dekat, jauhnya, yang dekatnya ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Terakhir yang paling besar lagi keutamaan takwa, al-karamatu fid dunya wal akhirah. Dia bakal dapat kemuliaan dunia sampai akhirat. Mana buktinya? Surat Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling takwa. Makanya kata ulama unasalihun Habib Abdul Haddad ini baru cuman mengutip sekelumit dari fadilatut taqwa. Yang dia katakan hadirin, wa kam wa'adallah wa rasuluhu ala taqwa. Berapa banyak janji Allah dan janji Rasulnya buat orang-orang yang takwa itu. Min khairatin wa darajatin wa hasanat. Dia bakal dapat kebaikan-kebaikan. Derajat-derajat yang tinggi, pangkat-pangkat keluhuran yang besar nanti di surga. Bahkan keistimewaan, kebahagiaan, kesuksesan, wa falahin wa salah, keberuntungan dan kesolehan, bahkan wa arbahin wa ghanaim, keberuntungan perniagaan yang gak habis-habisnya, itu semua ada sama takwa. Yang kalau kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yatulu dzikruha, kalau mau diungkapkan dengan kata-kata gak cukup nih waktu yang singkat. Wa yata'addaru hasruha, kalau mau dihitung dengan jumlah bilangan, nggak ada bilangannya, nggak ada hitungannya banyaknya dari keutamaannya takwa itu. Cukup kata Al-Habib Abdullah bin Haddad, saya kutip dari satu nasihat ulama yang merupakan syair puisi Arab. Dia pernah berkata, man yattaqillaha fadaqal ladzi siqa ilaihil majjarur rabih. Siapa orang yang takwa, sebenarnya dia nggak nyadari kalau dia sudah digiring
ke satu perniagaan yang gak pernah bangkrut selama-lamanya. Yang ada dia bakal dapat keberuntungan yang selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Kita berharap mudah-mudahan ya selepas Ramadan ini kita semakin gairah beriman, bertakwa kepada Allah, semakin gairah meningkatkan majelis taklim kita, semakin gairah menuntut ilmu kita, semakin gairah kita bersilaturahmi, semakin gairah semangat kita bersedekah, semakin gairah kita hadir di masjid dan di majelis-majelis taklim. Semoga Allah panjangkan umur kita dengan banyak amal dan wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sirrul Fatihah.